Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Menne, NIM 2310420069. Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, di sini saya analisis keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia, yaitu Samsung Indonesia, di mana Samsung Elektronik masuk ke Indonesia pada Agustus 1991 dengan nama PT Samsung Metrodata Elektronik, membangun pabrik pertamanya di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Yang kedua, pada 1997, perusahaan berganti nama menjadi PT Samsung Elektronik Indonesia atau SEIN. Sebagai anak perusahaan penuh dari Samsung Elektronik yang berpusat di Korea Selatan. Dan yang ketiga, awalnya berfokus pada produksi elektronik rumah tangga atau TV audio. SEIN kemudian memperluas lini produksi ke telepon seluler dan tablet. Dan yang ketiga, pada 2015 Samsung meresmikan pabrik perakitan ponsel pintar dan tablet di Cikarang dengan kapasitas produk sekitar 800 unit per tahun. Nah, strategi perkembangan perusahaannya, yang pertama itu basis produksi regional. Menjadi pabrik Cikarang sebagai salah satu pusat produksi elektronik tersebar di Asia Tenggara. Memproduksi TV, smartphone, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, diversifikasi lini produk. Berkembang dari elektronik, rumah tangga, TV atau audio, menjadi produsen smartphone, tablet, dan perangkat luar untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Nah, yang ketiga itu peningkatan kandungan lokal atau TKDN. Berinvestasi pada fasilitas, gerakan, dan komponen lokal agar produk memenuhi ambang TKDN minimal sehingga tetap bisa dipasarkan ke acara resmi di Indonesia. Dan yang keempat itu riset atau riset kemitraan dan sumber daya manusia. Menjalin kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian lokal serta investasi berkelanjutan pada pengembangan sumber daya manusia di inovasi produk. Nah, yang kebijakan pemerintah itu terhadap perusahaan multinasional di sektor elektronik atau HKT itu, yang pertama TKD produk HKT minimal 35%. Handphone, komputer, genggam, dan tablet wajib memenuhi TKDN minimal 35%. 35% Pementeri nomor 29 sampai 2017 agar bisa mendapat sertifikat dari beredar resmi di Indonesia. Dan yang kedua itu Impres nomor 2 sampai 2022 tentang P3DN, mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengutamakan produk elektronik bersertifikat TKDN dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga itu skema pemenuhan TKDN. Produsen dapat memiliki satu, pembangunan fasilitas manufaktur. Yang kedua, pengembangan smartphone software dalam negeri. Dan yang ketiga, investasi riset dan pengembangan atau R&D. Analisis perkembangan Samsung di Indonesia. Di sini saya ambil analisisnya itu, dan perkembangannya ada dampak positifnya. Di mana dampak positif yang pertama itu menjadikan Cikarang sebagai basis produksi elektronik regional, penyerap ribuan
tenaga kerja langsung di sekitar manufaktur. Dan yang kedua itu mendorong pertumbuhan industri komponen pendukung lokal untuk memenuhi persyaratan TKDN. Dan yang ketiga itu teknologi manufaktur dan standar kualitas internasional ke transfer teknologi maupun tenaga kerja Indonesia. Di sini ada tantangan dan dinamikanya. Yang pertama itu persaingan ketat dengan merek lain yaitu Vivo, Oppo, Xiaomi, dan produsen lokal yang juga bervariasi memenuhi TKDN di Indonesia. Yang kedua itu kewajiban TKDN menambah biaya produksi dan menjadi pertimbangan investasi sebagai terlihat dan negosiasi panjang. Nah, yang di sini kesimpulannya itu keberadaan Samsung di Indonesia itu menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan TKDN itu berhasil mengarahkan investasi asing sehingga langsung atau FDI dari sekadar impor menjadi pembangunan fasilitas manufaktur lokal Cikarang. Keberlanjutannya posisi Samsung ke depan bergantung pada kemampuan menyesuaikan diri dengan reformasi kebijakan TKDN yang terus berubah di tengah saingan ketat dari produsen elektronik multinasional lain yang juga berlomba memenuhi persyaratan pasar domestik Indonesia. Mungkin itu saja presentasi UAS saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.